Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Wahyudi Apriliansyah dengan NIM 2513010198. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan sedikit mempresentasikan tentang teks narasi. Yang pertama-tama adalah definisi dari teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan dari waktu ke waktu. Cerita dalam teks narasi biasanya memiliki tokoh, alur, latar, dan konflik, sehingga pembaca seolah-olah ikut mengalami kejadian tersebut. Yang kedua adalah tujuan teks narasi. Dari definisi yang saya bacakan tadi, mungkin sudah tergambar di benak kita ada beberapa tujuan, yaitunya menghibur pembaca, memberikan pengalaman atau pelajaran hidup, menyampaikan pesan moral, dan menceritakan peristiwa nyata atau khayalan. Yang ketiga adalah ciri-ciri dari teks narasi. Ciri-ciri dari teks narasi ada 5. Yang pertama, berisi cerita atau kejadian, memiliki alur cerita dari awal, tengah, hingga akhir, menggunakan kata kerja tindakan seperti berlari, berkata, pergi. Terdapat tokoh dan latar, tempat, waktu, suasana. Dan terakhir disusun secara kronologis. Baiklah, selanjutnya yang keempat adalah struktur teks narasi. Struktur teks narasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitunya orientasi, bagian pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Yang kedua, komplikasi, yaitunya munculnya masalah atau konflik dalam cerita tersebut. Yang ketiga, resolusi, penyelesaian dari konflik yang terjadi. Yang keempat, koda atau opsional, yaitunya penutup yang berisi pesan atau amanat. Dan yang selanjutnya, yang kelima, jenis-jenis teks narasi. Jenis-jenis teks narasi ada 3. Yang pertama yaitu narasi imajinatif, seperti cerpen, novel, dan dongeng. Yang kedua, narasi faktual seperti biografi atau kisah sejarah. Yang ketiga, narasi ekspositoris seperti petunjuk atau pengalaman yang diceritakan secara berurutan. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang saya presentasikan tentang teks narasi. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh singkat dari teks narasi. Dan nanti saya akan menjelaskan mana bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Contohnya adalah, pada suatu pagi, Andi berangkat ke sekolah lebih awal. Di tengah jalan, ia melihat seorang nenek kesulitan menyeberang. Andi segera membantu nenek tersebut. Meskipun terlambat sampai di sekolah, Andi merasa senang karena telah berbuat baik. Baiklah teman-teman, dari contoh saya, bagian orientasi atau pengenalan itu ada di bagian awal paragraf, yaitunya dari kata pada suatu pagi Andi berangkat ke sekolah lebih awal. Orientasinya adalah memperkenalkan waktu, yaitunya pagi, dan tokoh, yaitunya Andi. Dan komplikasinya ada di bagian di tengah jalan ia melihat seorang nenek kesulitan menyeberang. Itu adalah komplikasi dari contoh yang saya berikan tadi, atau munculnya permasalahan. Dan bagian resolusi ada di bagian Andi segera membantu nenek tersebut. Itu adalah bagian resolusi dari komplikasi yang saya jelaskan tadi. Dan kodanya adalah atau penutup, meskipun terlambat sampai di sekolah, Andi merasa senang karena telah berbuat baik. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.